namanya kriminologi. Jadi ada 4 mahasiswa yang datang ke sini. Jadi mereka akan menyampaikan pesan-pesan atau ilmu yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi itu aja dari saya, biar mahasiswa ini yang menjelaskan. Kebetulan saya bukan kuliah hukum, jadi saya kurang pahamnya. Kepada Anissa dan Farahma, Wafil Korea, Armelianti sama Vivi, silakan bertempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari. Jadi kami di sini ingin bersosialisasi untuk memenuhi tugas kriminologi dengan dosen pengampu Bapak Ibrahim Hikmah FTC LPK. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, di sini terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan hadir di sini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriminologi. Jadi kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, lalu dampak terhadap individu dan masyarakat, serta cara-cara pencegahan dan penanggulangannya. Kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku, serta dapat merugikan individu maupun masyarakat. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu, bapak-bapak ada yang mengetahui kejahatan itu apa saja? Contohnya, pencurian, lalu ada ya, jadi jenis-jenis kejahatan itu ada kejahatan terhadap individu, yaitu ada pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, lalu ada pemerkosaan, pelaku seksual, lalu ada pencurian dan perampokan, dan penganiayaan, lalu ada kejahatan terhadap properti, yaitu pencurian dan pengerusakan properti, seperti mengerusakin barang orang lain tanpa pengetahuan, itu merupakan tindakan kriminologi ya. Lalu di sini ada kejahatan berbasis ekonomi, yaitu penipuan dan korupsi. Dan yang keempat ada kejahatan korporasi. Lalu penyebab kejahatan itu akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Wafirul. Penyebab kejahatan itu yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial ini ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan kurangnya akses pendidikan. Terus ada faktor lingkungan, yaitu tempat tinggal yang tidak aman, penurunan kekerasan atau memiliki pengaruh negatif dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Terus ada faktor psikologis dan individu. Gangguan mental atau kepribadian bisa membuat seseorang lebih rentan untuk terlibat dalam kejahatan. Terus faktor budaya, norma atau nilai-nilai yang ada dalam suatu komunitas atau budaya tertentu dapat mempengaruhi tingkat kekerasan atau pelanggaran yang terjadi. Selain itu juga bapak-bapak ibu-ibu, kalau kejahatan itu kan pasti terjadi di kehidupan kita ya. Nah, gimana sih cara mencegahnya dan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut? Yang pertama, meningkatkan pendidikan tentang bahaya kejahatan dan pentingnya menghormati hukum. Meningkatkan pendidikan ini merupakan kesadaran dari diri kita sendiri, bapak-bapak ibu. Bagaimana caranya kita berpikir bahwa
sosial yang lebih erat di masyarakat untuk saling mengawasi dan mencegah perilaku kriminal. Membangun ikatan sosial ini dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak-Bapak, dengan cara menjalin hubungan baik terhadap tetangga sekitar. Dan juga lalu ada yang namanya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal dan pengamanan agar tempat tinggal itu nyaman serta mengurangi potensi kejahatan. Di mana meningkatkan keamanan ini kita sendiri biasanya tuh kalau di kampung-kampung itu kan ada yang namanya pengadaan proles setiap malam ya Bapak-Bapak Ibu untuk mengurangi tindakan kejahatan. Atau kalau di komplek atau perumahan itu seringnya adanya salah satpam untuk mengawasi komplek tersebut. Lalu ada yang namanya penanggulangan kejahatan. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan adil, menegakkan hukum yang adil dan juga transparan, agar perilaku kejahatan ini mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Di Indonesia ini Bapak-bapak Ibu hukumnya ini tumpul ke bawah, tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya gimana? Hukum di Indonesia ini keadilannya kurang. Kalau untuk pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan atau kejahatan, contohnya korupsi, atau yang viral kemarin kasus Ferdy Sambo, pernah dengar pasti ya Bapak-bapak. Nah, di sini kan keadilannya ini kurang. Masa untuk orang jahat itu kadang kasusnya dihilangkan atau ditutup karena apa? Mereka disuap dengan uang. Nah, lalu untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin, mereka ini mendapatkan hukuman yang sangat berat atas perbuatan yang mereka lakukan. Lalu ada yang namanya program rehabilitas. Program rehabilitas ini membantu pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan terintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada kerjasama antar lembaga, di mana kerjasama antar aparat, kepolisian, pemerintah, dan juga swadaya masyarakat. Jadi yang berperan ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari tindakan kejahatan tersebut. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang peran masyarakat dalam meningkatkan keamanan. Yaitu yang pertama, keamanan bersama. Masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga keamanan. Lalu yang kedua, penguatan kesadaran hukum. Yang kedua, penguatan kesadaran hukum. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui atau mendapat pengetahuan tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan bersama di lingkungan. Yang ketiga, mengurangi stigma sosial. Hindari mengisolasi atau memberi stigma dari stigma negatif pada pelaku kejahatan. Apa sih stigma itu? Stigma adalah pandangan negatif atau cap buruk yang diberikan oleh kelompok atau masyarakat karena dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma sosial dan namun lebih menekankan pada proses rehabilitasi agar mereka bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Apa aja sih stigma yang ada di masyarakat ini? Yaitu yang pertama, stigmanya terhadap mantan narapidana. Mereka dianggap masih berbahaya dan dijauhi oleh masyarakat karena masyarakat takut akan mantan narapidana ini, takut untuk mengulangi kejahatan lagi. Padahal kita bisa memberi kesempatan mereka untuk beraktivitas seperti halnya masyarakat seperti biasa, tetapi dengan stigma tersebut atau cap buruk tersebut mereka putus asa dan merasa
dijauhi oleh masyarakat. Contoh yang kedua yaitu tentang stigma terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat menjauhi penyandang disabilitas karena dianggap tidak mampu atau menjadi beban masyarakat. Seharusnya memberikan kesempatan kerja atau sesuai dengan kemampuan mereka agar mereka bisa berbaur dengan masyarakat yang lain, yaitu peningkatan keamanan dan kualitas hidup. Dengan memahami penyebab kejahatan dan peran kriminologi dalam menanggulanginya, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Tanggung jawab bersama antara individu, komunitas, dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kejahatan. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum kita tutup acara sosialisasi hari ini, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan dari kami? Jika ada yang kurang, kalau tidak ada yang ingin bertanya, nanti kami ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya dan akan ada Bapak Rais yang bisa menjawab. Tidak ada bisa dijelaskan. Jika tidak ada, siapa di sini yang tahu jenis-jenis kejahatan yang seperti yang saya sebutkan tadi, Bu? Ya, apa aja, Bu? Ya, benar. Ya, boleh ke depan ibunya kita. Potong ya. Terima kasih, Bu. Ya, mereka apa lagi pertanyaannya? Ini gampang-gampang lah kan? Oh iya, satu lagi. Yang tahu di sini penyebab kejahatan itu apa aja sih? Kira-kira? Ya, Lingkungan. ya. Boleh Ibu ke depan? Kasih dulu kasih. Masih ada? Bapak Anda itu ada yang mau bertanya atau tidak? Jika tidak, ini mau kami tutup. Kami sudah ada kalender buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, mau bertanya tuh ada Alia, ada Kim. Silakan. Tanya gitu.
Ya udah kita tutup ya. Jadi kesimpulannya pada sosialisasi hari ini itu imunologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan penyebab serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dengan memahami berbagai pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan ikatan sosial di masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan saling menjaga. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan hadir pada sosialisasi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan serta menjadi bekal semua yang berguna bagi kita semua, khususnya dalam sosialisasi kita hari ini teknologi. Semoga dapat meningkatkan kesadaran bagi Bapak Ibu semua dan peduli terhadap hukum, terhadap lingkungan, tentang penyebab kejahatannya, teknologi, khususnya. Dan kami ingin menyampaikan juga apresiasi kami kepada narasumber panitia dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah membantu kami dalam sosialisasi hari ini. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sama. Kita foto dulu yuk. Udah.